Sagung mati rahayu dulur-dulur. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah banyak teman-teman yang sedang menjalankan ajaran dari guru-guru tentunya, yaitu salah satunya adalah ajaran tentang budi pekerti. Dengan siapa saja budi pekerti ini? Tentunya dengan makhluk seluruh alam, ya kepada manusia, ya kepada hewan, ya kepada tumbuhan. Contoh ya, budi pekerti kita sama manusia. Di dalam budi pekerti ini kita dituntut untuk selalu memegang yang namanya tata krama, sopan santun, saling menghormati dengan cinta kasih, welas asih, dan selalu pegang kendali tatkala kita berhadapan dengan seseorang yang mungkin belum memiliki ilmu budi pekerti ini. Rasa marah, rasa benci pasti ada ketika kita disakiti dengan orang-orang yang belum berbudi pekerti. Tapi hendaknya kita fokus ke pribadi kita sendiri, karena orang yang tidak punya budi pekerti itu nanti sudah ada karmanya. Kalau orang Islam sudah ada azabnya. Dan ini zamannya adalah sabda digelar oleh para leluhur-leluhur tanah Jawa. Maka dari itu kita jaga diri kita, keluarga kita, untuk selalu berbuat kebajikan di dalam masa kehidupannya sekarang ini. Contoh, kalau zaman dulu, zaman Nabi itu untuk menegakkan kebenaran syariat Islam menggunakan pedang dengan berperang. Tapi beda dengan zamannya sekarang. Sekarang itu berperangnya adalah memerangi hawa nafsu dirinya sendiri. Maka di situ inilah yang dinamakan ajaran budi pekerti yang diturunkan di tanah Jawa ini. Dengan apa? Dengan sopan santun. Jangan saling membunuh. Dalam arti membunuh di sini bukan hanya dengan menggunakan senjata tajam atau senjata api atau menggunakan yang lain-lainnya. Tapi termasuk kita menghinakan kehormatan orang lain, itu adalah kita membunuh karakter kehormatan orang itu. Itu juga tidak diperkenankan. Itu budi pekerti kita dengan sesama manusia. Kita harus saling menjaga, saling menghormati, saling cinta kasih, tanpa memandang memandang jenis kelamin. Karena apa? Kita adalah sesama makhluk Tuhan yang menciptakan alam semesta dan isinya ini. Maka dari itu kita harus banyak belajar menghadapi fenomena alam yang sering terjadi ini. Sebetulnya itu adalah mengingatkan kita kembali untuk memegang ajaran budi luhur, ya, budi leluhur atau budi luhur tadi yang diajarkan oleh para leluhur kita. Kalau kita menjaga etika, sopan santun, hubungan kita antar sama makhluk manusia tentunya akan hangat. Kita kan banyak saudara di mana saja berada. Tapi kalau kita berbuat angkara, semena-mena, tentunya kita akan banyak musuh di luaran sana.
dan tentunya mereka akan mendoakan kita dengan doa yang buruk. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena terkadang kita itu tidak menyadari ketika kita berhadapan dengan siapa, kita bicara dengan siapa, ketika kita dibalut dengan rasa keegoan kita, kesombongan kita memandang bahwa kita yang paling benar, kita yang paling baik, melihat orang lain itu di bawah kita. Nah, disitulah kita bisa dijauhkan dari tata krama budi pekerti tadi. Ajaran budi pekerti ini tidak hanya diteorikan, tapi memang harus melalui praktek. Dengan apa? Dengan laku-laku spiritual, dengan menunjukkan etiket baik kepada sesama. Contoh, ketika kita sedang menulis sesuatu di tulisan, di sebuah mungkin di Instagram atau di Facebook atau di mana saja, dengan kata-kata ujaran kebencian, itu juga menandakan kita tidak berbudi pekerti yang luhur. Seperti itu contohnya. Tapi kadang juga untuk menegakkan ajaran budi pekerti yang luhur ini, terkadang kita juga menggunakan yang namanya sabda alam, kalam Tuhan, yang diwariskan oleh orang-orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Sebetulnya ya semuanya dikasihi, cuman tentunya ada perbedaannya. Orang yang gemar melakukan keangkaran murkaan juga diberi rasa asih sama Tuhan. Buktinya mereka masih diberi makan, diberi minum, malah justru diberi kelebihan harta dibanding kita. Para koruptor, orang yang suka korupsi, nyatanya Tuhan juga memberi rezeki pada mereka, anak-anak mereka. Itu. Sementara terkadang orang yang sudah berusaha untuk meningkatkan iman dan takwanya, sholatnya tidak pernah putus, setiap hari ngaji, tapi terkadang malah diberi kesulitan hidup. Jangan salah dengan apa kehendak Tuhan. Di pandangan manusia, terkadang ketika melihat orang-orang para koruptor ini atau perampok-perampok yang menghabiskan uang negara ini, diberi kemewahan, serba kecukupan, apa saja punya, tapi itu sifatnya hanya sementara. Tatkala nanti Allah menurunkan azabnya, pedih bagi mereka, justru mereka akan dalam kehinaan sepanjang masa. Kalau tidak segera bertobat, tentunya nyampe melakukan hal itu ketika dia sedang binasa, sudah diambil nyawanya sama Tuhan, dia akan kekal abadi di neraka. Sementara kita yang merasa sudah iman takwa, sudah melakukan sholat 5 waktu, sudah berdoa, sudah berbuat baik, tapi kok hidup kita malah sengsara, itu sebetulnya pandangan manusia memang tidak adil, tapi ini justru menjadi keadilan Tuhan. Karena apa? Dengan serba kekurangan ini, kita akan semakin mengingat dengan Allah, sehingga apa? Derajat kita kelak akan dimuliakan. Nanti kita akan menikmati suasana kemuliaan abadi sepanjang masa, dan tentunya surgalah yang kita dapatkan, surga abadi. Walaupun hakikatnya surga dan neraka itu makhluk, hanya makhluk. Orang beribadah itu tidak
kebanyakan ya, maksudnya kebanyakan pasti mengharapkan untuk masuk surga, tidak untuk masuk neraka. Tapi kita harus ingat kembali bahwa surga dan neraka itu adalah makhluk. Jangan dijadikan tujuan pribadi kita untuk masuk surga saja. Tapi bagaimana kita untuk kelak ketika di akhir tutup usia untuk bertemu Tuhan, tentunya dengan berbekalkan kedamaian lahir dan batin. Secara dohir raga ini kita tinggalkan, tetapi secara rohani kita tetap hidup abadi. Maka dari itu, bagi yang merasa sulit hidupnya, yang serba kekurangan, jangan bersedih, jangan putus asa, karena itu hanya sifatnya sementara di dunia. Anda akan mendapatkan kemuliaan yang abadi selama-lamanya. Dan bagi para koruptor yang durjana, yang berangkara murka, menghabiskan uang negara, rampok-rampok negara, tikus-tikus berdasi ini, kalau segera tidak bertobat, dia akan kekal di neraka, menjadi kayu bakar di neraka. Sekarang silahkan pilih yang mana. Hidup ini adalah proses sebuah perjalanan. Maka dari itu kita harus berbekal, mempunyai bekal dengan keyakinan, dan keyakinan itu kita pasrahkan kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan sebuah jawaban dari doa-doa yang kita panjatkan. Syukur-syukur kita mulia di dunia, juga mulia di akhirat, seperti itu. Sahabat sedulurku, marilah kita selalu berpikir setiap kejadian alam, fenomena alam yang terjadi ini kita jadikan sebuah sebuah pencerahan di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat Tuhan. Coba lihat negara-negara tetangga sekarang. Negara luar itu banyak negara yang suka berperang. Contoh di Taliban itu ya. Itu mau tidur pun takut, mau ke kamar mandi takut. Sementara kita masih diberi rasa nyaman. Kita mau pergian bebas kemana saja, walaupun saat ini masih dalam PPKM. Yang penting punya kartu vaksin itu ya. Kalaupun tidak punya kartu vaksin, yang belum sempat divaksin, masih bisa bepergian di daerahnya masing-masing. Maka dari itu kita perlu syukuri, kita masih bisa mengaji, kita masih bisa kumpul dengan keluarga, kita bisa melakukan peribadahan dengan maksimal. Coba kalau kita di Taliban sana, kita mau sholat saja takut kalau nanti bom jatuh dari langit, takut kalau nanti kita tertembak. Ya mungkin sebagian ada yang sudah mampu memasrahkan dirinya dengan ibadah sekusuk-kusuknya, tapi itu sangat minim terjadi. Kita tidak munafik ya, rasa takut itu pasti ada, kecuali orang-orang sudah terlatih dengan rasa takut. Saudara-saudaraku semuanya, makanya kita wajib menyukuri kita hidup di tanah air Nusantara ini yang gemah ripah Rejinawi ini. Kita bersyukur kita masih bisa melakukan segala sesuatu, baik dalam bersosial masyarakat, ibadah dan sebagainya. Kita banyak saudara, bisa saling bantu membantu di negara kita ini. Walaupun
Terkadang kita membandingkan ada negara-negara yang makmur di luar sana yang jauh lebih kemakmurannya daripada Nusantara. Tapi kalau kita berpikir itu tidak akan ada habisnya. Maka dari itu kita syukuri saja. Kita ini udah enak kok di negara kita. Di Nusantara, Indonesia Raya ini kita udah enak. Coba Anda di Israel atau di Palestina yang tepatnya suka perang sana, Anda nggak bisa. Seperti saya ini contohnya ya, kita ngobrol di depan layar handphone panjang ini nggak bisa, karena selalu waspada. Ya, maka dari itu sekali lagi mari kita selalu menyukuri nikmat Tuhan. Tuhan itu sangat baik pada kita. Dia selalu memberi rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Kenapa kita selalu saja tidak menyukurinya? Dengan ajaran budi pekerti ini kita akan saling menghormati, akan saling membina cinta kasih di antara makhluk alam semesta. Terhadap hewan dan tumbuhan pun kita harus dengan cinta kasih. Contohnya kalau ada hama seperti tikus di sawah atau belalang sebagainya, hendaklah kita membunuhnya dengan tata krama budi pekerti. Setidaknya kita meminta maaf. Hai hewan-hewan yang jadi hama, terpaksa kamu aku bunuh, semoga kau sempurna. Begitu. Kalau kita sedang makan ayam, makan sapi, ya kita harusnya punya niatan untuk menyempurnakan mereka. Supaya apa? Supaya welas asih ini selalu terjaga. Makanya ketika kita makan, kita pasti membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan welas asih. Hendaknya dalam apapun juga kita dengan welas asih. Membunuh pun dengan basmalah, membunuh hewan tadi yang termasuk. Menyabut rumput pun dengan basmalah. Tapi jangan sampai membunuh manusia, karena manusia itu juga punya budi pekerti di dalam dirinya. Kalau urusan mereka melanggar budi pekerti, itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak membunuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi, dengan menurunkan Jibrilnya. Kematian itu kan datang setiap saat, cuman beda-beda caranya. Itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang saling membunuh, termasuk membunuh secara karakter itu tadi. Ya mungkin ini sedikit dari saya. Kalau ada manfaatnya, monggo silahkan dilakukan. Tapi kalau sekiranya apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini tidak manfaat, tidak berguna bagi panjenengan, ya tidak usah dijalankan. Makanya kita harus fair sajalah. Intinya malam ini saya menceritakan tentang budi pekerti, welas asih kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan. Semuanya harus dengan basmalah, bismillah, supaya tidak terjadi keangkara murkaan. Dulu pernah kau disejarahkan ketika Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW dalam peperangan, dia tidak akan membunuh lawannya kecuali dalam keadaan terpaksa, dan belum ada sejarahnya Nabiullah Muhammad membunuh orang. Coba cari sejarahnya, walaupun beliau berperang, cari sejarahnya kalau ada, terangkan. Kan hanya menghindar, yaitu tidak membunuh. Para sahabat-sahabatnya lah yang bunuh. Makanya sangatlah sulit untuk menjadi suatu masalah itu, karena beliau sangat welas asih. Beliau sangat welas asih kepada semua umat.
walaupun beliau saat ini difitnah, diperjelekkan oleh oknum-oknum agama tertentu yang menghujat bahwa Nabi Muhammad itu penzina, Nabi Muhammad itu membunuh. Anda belum tahu, belum kenal, makanya sembarangan kalau bicara. Para sahabat juga dalam membunuh. Ketika dulu ada sejarah Umar ketika membunuh musuhnya, ketika diludahi oleh musuhnya, akhirnya dia terdiam sesaat. Dia minta petunjuk, jangan sampai aku membunuh dengan amarah, membunuh pun dengan cinta kasih. Karena orang angkara murka itu yang memusuhi agama memang wajib dibunuh, tapi kan membunuhnya dengan welas asih, bukan dengan rasa amarah seperti itu. Ya, ini saya cuman sedikit cerita ya. Kalau untuk pastinya saya juga kadang bisa salah ya. Saya juga masih belajar ya. Itu hanya sebuah contoh referensi saja. Untuk kebenaran mutlak ya monggo, kalau punya sumbernya yang lebih tajam, lebih detail, monggo. Jadi sekali lagi, marilah mulai dari sekarang yang nanti mau mengikuti apa yang saya sampaikan ini, mulai sekarang marilah kita selalu memperkuat rasa cinta kasih kita kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada seluruh makhluk alam semesta. Seperti itu. Dengan cara apa? Kalau manusia ya dengan saling membantu. Kalau ada yang lemah, lebih lemah di antara kita, ya kita bantu. Dengan hewan ya kita memberi makan ternak, ya seperti itu. Kalau dengan tumbuhan sama juga, kita sering menyiraminya kan gitu ya. Itu adalah budi pekerti, jangan salah. Dari hal-hal yang kecil itu menjadikan sebuah budi pekerti. Ya, semoga sedikit obrolan saya ini bermanfaat bagi saudara semuanya. Saya cukupkan ya. Terima kasih ya. Mungkin lain kali nanti kita sambung lagi dengan gagasan pemikiran di otak kepala saya, tapi juga dengan dipraktekkan ke alam kasus nyata. Saya tidak sekedar bicara, apa yang saya bicarakan ini sudah saya lakukan. Kalau Anda ingin melakukan hal yang sama, silahkan dan nikmati, banyak keberkahan di dalamnya, karena saya sudah mengamalkannya. Yaitu berusaha untuk selalu melas asih pada sesama manusia, pada hewan, pada tumbuhan. Karena saya yakin mereka itu di dalamnya di dalamnya Zatullah yang maha menghidupi mereka, dan mereka pun juga bertasbih seperti kita, sama-sama bertasbih seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau Anda terpaksa harus membunuh hama serangga tadi, bunuhlah dengan welas asih ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian, terima kasih. Saya menikmati Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.